Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah pengertian dan hakikat psikologi. A. Sejarah psikologi olahraga. Sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari segala peristiwa atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Peristiwa sejarah adalah suatu peristiwa yang tidak berkesudahan, unik dan penting. Yang pertama, sejarah singkat psikologi olahraga di dunia. Salah satu studi pendahuluan dalam psikologi olahraga telah dilakukan oleh George W. Fitz yang menyelidiki waktu reaksi atau reaction time yang tercantum dalam buku Psychological Review pada tahun 1895. Psikologi olahraga pertama kali dikenalkan oleh Norman Triplett pada tahun 1898. Triplett menemukan bahwa waktu tempuh pembalap sepeda menjadi lebih cepat jika mereka membalap di dalam sebuah tim atau berpasangan dibanding jika membalap sendiri. Triplett menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain. Triplett juga melakukan penelitian terhadap anak-anak yang memancing. Ditemukan bahwa setengah dari anak-anak tersebut dipengaruhi oleh keberadaan anak lain. Jika ada pengaruh lingkungan sosial sebagai faktor munculnya sikap kompetitif sehubungan dengan dilakukannya penelitian tersebut, maka Triplett dianggap sebagai orang pertama yang melakukan studi dalam psikologi olahraga. Pada tahun 1918, Coleman Robert Griffith melakukan studi terhadap atlet football dan basket di University of Illinois tentang faktor-faktor psikologis pada atlet-atlet tersebut antara latihan dan pertandingan. Ada 3 bidang perhatiannya dalam melakukan penelitian, yaitu psikomotor, learning, skilled performance, dan kepribadian. Ia menulis 2 buku yang sangat terkenal, yaitu The Psychology of Coaching tahun 1926 dan Psychology of Athletics pada tahun 1928. Griffith juga menulis 25 artikel ilmiah dari hasil penelitiannya dalam olahraga sehingga disebut Father of Sport Psychology di Amerika Serikat. Menjelang Perang Dunia Pertama, psikologi olahraga di dunia sudah cukup eksis. Sementara itu, di berbagai belahan dunia lain, psikologi olahraga mulai berkembang dan mendapat tempatnya sendiri. Di Jepang, riset mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau Psychology of Physical Activity and Sport dilakukan tahun 1920 oleh Mitsuo Matsui. Laboratorium psikologi olahraga pertama di dunia didirikan oleh Carl Diem di Berlin pada tahun 1920. Di Rusia, A.Z. Puny mendirikan laboratorium psikologi olahraga di Institute of Physical Culture di Leningrad pada awal tahun 1925. Warren R. Johnson pada tahun 1949 mengawali penelitian mengenai bermacam-macam elemen stres dan dampaknya terhadap penampilan atlet. Tujuan dari salah satu penelitian tersebut adalah membandingkan reaksi emosional sebelum bertanding pada pemain sepak bola dan pegulat. Johnson berkesimpulan bahwa emosi kuat sebagai gejala wajar dari rasa takut dan resah sebelum bertanding tidak tampak sebagai faktor utama yang istimewa dalam sepak bola, tetapi pada indikasi yang kuat bahwa ini merupakan sesuatu yang penting dan serius dalam gulat.
Pada tahun 1966, sekelompok psikologi olahraga berkumpul di Chicago untuk membicarakan pembentukan Ikatan Psikologi Olahraga yang kemudian dikenal dengan nama North American Society for the Physical of Sport and Physical Activity. Jurnal pertama psikologi olahraga terbit pada tahun 1970 dengan nama The International Journal of Sport Psychology. Kemudian diikuti oleh Journal of Sport Psychology pada tahun 1979. Meningkatnya minat melakukan penelitian dalam bidang psikologi olahraga di luar laboratorium memicu pembentukan Association for the Advancement of Applied Sport Psychology pada tahun 1985 dan lebih berfokus secara langsung pada psikologi terapan baik dalam bidang kesehatan maupun dalam konteks olahraga. Psikologi olahraga kini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kongres ISSP di Yunani pada tahun 2000 telah dihadiri lebih dari 700 peserta yang berasal dari 70 negara. American Psychological Association telah memasukkan psikologi olahraga dalam divisi mandiri, yaitu divisi 47 tentang Exercise and Sport Psychology. Yang kedua, sejarah psikologi olahraga di Indonesia. Psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada praktiknya kegiatan para psikologi di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga atau biasa disingkat dengan IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI baru dibentuk pada tanggal 3 Maret tahun 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 24 Juli tahun 1999 dan diketuai oleh Monty P. Satyadharma. Tetapi psikologi Singgi Degunarsa bersama dengan psikologi Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi olahraga bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikologi dan ilmu psikologi dalam mencapai puncak prestasi mereka, baik nasional maupun internasional. Peran psikologi Singgi Degunarsa yang demikian besar di dalam mempelopori tumbuhnya psikologi olahraga di tanah air terus berlanjut selama kurang lebih 2 dekade secara sendirian. Sekalipun ada beberapa psikologi lain yang sesekali turut memberikan sumbangan ilmu kepada dunia olahraga di tanah air, hanya Singgi Degunarsa lah yang secara resmi dan berkesinambungan tercatat aktif berperan memberikan jasa psikologinya bagi keolahragaan Indonesia. Kesadaran mengenai betapa pentingnya faktor psikologis, faktor mental, sayangnya tidak disertai dengan tersedianya tenaga khusus yang telah mempelajari bidang baru tersebut secara formal. Pribadi-pribadi yang menyadari hal tersebut belajar sendiri dari buku, kepustakaan, mengikuti seminar dan pertemuan-pertemuan internasional, di samping mempelajari dari pakar-pakar dalam bidang ini. Kian tahun, psikologi olahraga kian mengalami peningkatan kajian dan mengalami perkembangan yang berarti. Seseorang praktisi psikologi yang memiliki izin praktik belum tentu memiliki cukup pengetahuan ilmu keolahragaan. Di lain pihak, pakar keolahragaan tidak dibekali pendidikan khusus, psikoterapi, dan konseling. Akibatnya, sampai saat ini masih terjadi kerancuan akan siapa sesungguhnya yang berhak memberikan pelayanan sosial dalam bidang psikologi olahraga. Idealnya adalah seorang konsultan atau psikoterapis memperoleh pelatihan khusus dalam bidang keolahragaan
sehingga sebagai seseorang praktisi ia tetap berada di atas landasan profesinya dengan mengikuti panduan etika yang berlaku. Dan di samping itu, pengetahuan keolahragaannya juga cukup mendukung latar belakang pendidikan formalnya. Masalah yang juga kerap kali timbul dalam penanganan aspek psikologi olahraga adalah dalam membentukkan klien utama. Sebagai contoh, misalnya, pengguna jasa psikologi dapat seorang atlet, pelatih atau pengurus. Kepada siapa psikologi harus memberikan pelayanan utama jika terjadi kesenjangan, misalnya antara atlet dan pengurus. Padahal psikolog dipekerjakan oleh pengurus untuk menangani atlet, dan atlet pada saat tersebut adalah pengguna jasa psikologi. Di satu pihak, psikolog perlu menjaga kerahasiaan atlet. Di lain pihak, pengurus mungkin mendesak psikolog untuk menjabarkan kepribadian atlet secara terbuka demi kepentingan organisasi. SARS pada tahun 1993 menawarkan berbagai kemungkinan seperti misalnya menerapkan perjanjian tertulis untuk memberikan keterangan. Namun demikian, jika atlet mengetahui bahwa pribadinya akan dijadikan bahan pertimbangan organisasi, ia mungkin cenderung akan berperilaku defensif, sehingga upaya untuk memperoleh informasi tentang dirinya akan mengalami kegagalan. Karenanya, seorang psikolog harus dapat bertindak secara bijaksana dalam menangani masalah ini. Demikian pula hendaknya seorang pelatih yang kerap kali bertindak selaku konsultan bagi atletnya kerap kali harus mampu melakukan pertimbangan untuk menghadapi masalah yang serupa. B. Pengertian dan hakikat psikologi. Yang pertama, pengertian psikologi olahraga. Psikologi sendiri merupakan keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan atau proses mental, sedangkan psikologi olahraga merupakan keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam kaitannya dengan aktivitas olahraga. Para ahli membedakan psikologi olahraga dengan psikologi latihan. Weinberg dan Gould memiliki pandangan bahwa psikologi olahraga dan psikologi latihan itu serupa karena banyak persamaan. Weinberg dan Gould menyatakan dasar tujuan dari psikologi olahraga dan psikologi latihan adalah mempelajari tentang bagaimana psikologi mampu mempengaruhi aktivitas fisik individu. Selain itu, juga menyampaikan bahwa psikologi olahraga ini ditunjukkan untuk para atlet agar bisa berprestasi, untuk memberi dukungan pada orang tua dan orang cacat untuk hidup lebih sehat sebagai bagian dari sebuah terapi. Perbedaan antara psikologi olahraga dan psikologi latihan masih belum bisa dijelaskan meskipun mereka memiliki definisi yang berbeda, namun dalam praktiknya hampir serupa. Wills dan Campbell mengemukakan bahwa psikologi olahraga berhubungan dengan respon psikofisiologis, di mana respon somatik mempengaruhi kognisi, emosi, dan performance. Aktivitas olahraga memiliki dampak pada emosi saat pelaksanaan aktivitas. Psikologi olahraga diarahkan untuk memberikan dukungan semangat yang bersifat kompetitif agar atlet olahraga mencapai prestasi tertentu saat berkompetisi. Yang kedua, aspek dalam psikologi olahraga. Psikologi olahraga dikaji melalui beberapa aspek berikut. A. Pikiran atau mind. Pikiran ini dimaksudkan untuk membina pada pikiran positif serta diikuti dengan tindakan dan perkataan yang positif. Pikiran positif berpengaruh pada peningkatan semangat, percaya diri dalam kompetisi, keinginan yang lebih gigih untuk mencapai kemenangan, motivasi diri, meningkatkan kerjasama dengan koleganya, memperkuat status mental terhadap apapun hasil yang akan didapatkan, ketangguhan mental dan keterampilan psikologis lainnya. B.
body atau tubuh. Atlet membutuhkan power atau tenaga yang kuat untuk bisa menjalani profesinya dengan baik dan berlaga dengan sempurna dalam kondisi fit. Faktor fisiologi pada atlet sangat dipentingkan seperti kelincahan, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan motorik lainnya. Ketahanan diri dan kekuatan sangatlah penting, namun segi psikologis pada atlet ini juga mempengaruhi tubuh secara fisik. Psikologis berkaitan dengan kesiapan atlet untuk berlatih, berolahraga, bertanding, dan berjuang meraih prestasinya. Kekuatan psikologis merupakan dasar dari kekuatan fisiologis. C. Spirit atau semangat. Semangat bisa didapatkan dari motivasi. Motivasi bisa didapatkan dari diri sendiri maupun diri orang lain. Motivasi digunakan sebagai atau seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan pendekatan psikologis, diharapkan atlet mampu memiliki motivasi kuat untuk bertanding dengan maksimal dan memperoleh kemenangan. Semangat dan motivasi ini juga diperlukan dukungan dari luar seperti orang tua, rekan, dan pelatih. D. Kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang paling utama terkait dengan stamina dan kebugaran atlet. Saat melakukan latihan dan tanding, definisi sehat yaitu secara jiwa dan fisik. Kesehatan fisik pada atlet berperan pada kekuatan dan performanya saat bertanding, sedangkan kesehatan jiwa terkait dengan pikiran atlet. Apakah ada faktor pengganggu yang nantinya dapat berpengaruh terhadap performa pertandingan? Kesehatan psikis bisa terkait dengan lingkungan keluarga, sosial, pola pikir, dan sebagainya. Sedangkan kesehatan fisik bisa didukung dengan pola hidup, pola aktivitas, dan sebagainya. E. Perdamaian. Olahraga merupakan sarana edukasi, rekreasi, prestasi tanpa adanya unsur-unsur negatif yang merugikan. Kekalahan dalam setiap pertandingan merupakan hal yang wajar karena pertandingan dalam olahraga dilaksanakan untuk tujuan persahabatan dan perdamaian. Kekalahan ataupun kemenangan tidak menjadi alasan untuk menekan optimistik seorang. Yang ketiga, manfaat psikologi olahraga. Psikologi olahraga memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah manfaat psikologi olahraga bagi para atlet olahraga. A. Mengendalikan stres. Pertandingan olahraga seringkali memberikan stres atau tekanan pada para atlet. Selain keinginan mereka untuk menang tinggi, mereka tidak mau mengecewakan negara dan semua pendukungnya sehingga meningkatkan stres. Stres ditandai dengan peningkatan denyut nadi, pernafasan, dan terlihat restless secara fisik. Stres pada atlet ini bisa mengganggu penampilannya saat bersaing nanti, sehingga butuh psikologi sebaik teknik penurunan tingkat stres pada atlet saat bertanding. B. Meningkatkan pikiran positif. Seorang atlet harus optimis sebelum bertanding dan perlu optimis untuk bertanding. Pertandingannya selanjutnya, apabila atlet pesimis dari awal, sudah pasti kemenangan tidak akan pernah diraih. Optimis berarti memiliki pikiran positif atas kemungkinan kemenangan yang akan diraihnya sehingga dia bisa menampilkan pertandingan yang baik. C. Menentukan tujuan. Psikologis membantu para atlet untuk menentukan tujuan dari aktivitas yang mereka lakukan. Tujuan yang merupakan hasil yang ingin dicapai akan suatu aktivitas olahraga atau pertandingan. Misalnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan medali atau membanggakan nama negara di kancah internasional. D. Mampu memprediksi kemampuan diri. Psikologi membantu para atlet untuk lebih memahami diri mereka sendiri dari inteligensi, kemampuan, batas diri untuk mendukung latihan atau olahraga yang maksimal dan tujuan yang maksimal.
Mental yang lebih tegar. Psikologi juga mengajarkan dan membentuk karakter yang lebih tegar. Persaingan antar atlet untuk bisa berlomba di kancah yang lebih tinggi cukup berat, belum lagi jika mendapat kekalahan yang membuat orang yang mendukung mereka kecewa. Kekuatan untuk bangkit kembali dari semua hal buruk atau yang tidak diinginkan sangat diperlukan. Oleh karena itu, seseorang atlet harus tegar. Psikologi mengajarkan bagaimana memberikan respon positif terhadap apapun yang terjadi dan memotivasi diri sendiri untuk bangkit lebih kuat dan tangguh. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.